Ya pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Pagi Onlock kali ini kami akan ajak Anda untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi terkini di Pondok Gede Permai Bekasi yang kemarin mengalami banjir yang sangat parah ya, Putri dan juga pemirsa, di mana saat ini warga mulai membersihkan rumah mereka dari lumpur sisa banjir. Ya, banjir ini mulai berangsur surut sejak Rabu dini hari. Tumpukan sampah, lumpur, dan barang-barang warga yang hanyut terseret arus banjir ini berserakan hampir di seluruh kawasan perumahan Pondok Gede Permai. Warga terpantau mulai membersihkan sisa-sisa air dan lumpur tebal di rumah mereka. Para petugas juga terlihat membantu membersihkan puing-puing dan barang sisa yang tidak bisa diselamatkan. Selain itu, warga korban banjir masih ada yang mengungsi di lapangan kantor logistik dan peralatan BNPB, serta sejumlah kebutuhan para pengungsi ini masih menjadi perhatian ya, termasuk juga obat-obatan. Betul. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lokasi pengungsian di Pondok Gede Permai ya, Putri dan pemirsa, kami akan ajak Anda langsung bergabung dengan rekan kami. Ada Hilda Ramadanti di sana. Selamat pagi Hilda, bagaimana kemudian kondisi terkini di Pondok Gede Permai saat ini setelah kemarin diterjang banjir yang cukup besar? Betul. Begitu Putri, apakah sudah sepenuhnya surut dan apakah kemudian warga sudah mulai kembali ke rumah mereka untuk bersih-bersih? Silakan Hilda. Ya baik, sebelumnya terima kasih kepada Philip dan juga Putri. Betul sekali, saat ini saya sedang berada di posko pengungsian, tepatnya di gudang BNPB di depan komplek Pondok Gede Permai, di mana ini merupakan salah satu titik yang paling parah yang terdampak banjir kemarin di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dan memang jika bisa kami gambarkan Philip dan juga Putri, situasi terkini bisa terpantau memang tim dari BNPB pun juga masih terus melakukan proses pembersihan begitu ya di kawasan Pondok Gede Permai, dikarenakan memang banjir di kawasan Pondok Gede Permai ini sudah mulai surut, namun memang lumpur-lumpur masih tergenang begitu ya. Dan jika bisa kami gambarkan di sebelah sana, jika bisa jurus kamera saya gambarkan dan bisa layarkan ke layar kaca Anda, memang di sana sudah banyak sekali warga-warga yang mengungsi sejak banjir kemarin melanda rumah mereka, khususnya di Pondok Gede Permai, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan juga memang hingga sampai saat ini, apalagi saat ini memang karena puasa begitu ya, pastinya juga ada kendala seperti itu, apalagi dengan proses pembersihan yang cukup lama, dikarenakan memang lumpur yang menggenang di depan komplek Pondok Gede Permai ini masih numpuk begitu ya, bahkan bisa sampai 5 hingga 10 cm lumpur yang berakibatkan dari banjir seperti itu. Dan memang jika bisa kami gambarkan kondisi terkini di salah satu posko pengungsian, masih banyak sekali anak-anak dan juga ibu-ibu yang terdampak dari banjir di Pondok Gede Permai kemarin. Jika bisa kami gambarkan, Putri dan juga Philip, di sini aktivitas warga juga masih terlihat bahwa mereka masih menunggu lumpur-lumpur di komplek rumahnya ataupun di depan rumahnya ini dibersihkan begitu ya, dikarenakan memang lumpur yang ada di depan rumah mereka ataupun di komplek Pondok Gede Permai ini masih terus tergenang hingga sampai saat ini. Dan memang jika bisa kami gambarkan juga, Putri dan juga Philip, masih banyak sekali anak-anak kecil yang sampai sekarang masih berada di posko pengungsian seperti itu ya. Bahkan juga tadi kami melihat ada yang sedang beristirahat, lalu juga ada yang sedang beristirahat begitu ya, bahkan masih juga ada warga yang puasa begitu. Dan memang saya juga nantinya ingin bertanya-tanya kepada warga, kira-kira seperti apa sih keluh kesah warga, apalagi ini merupakan salah satu titik yang paling dalam yang terdampak banjir beberapa waktu lalu, khususnya pada hari Selasa kemarin begitu Putri dan juga Philip. Nah, jika bisa kami gambarkan, di belakang saya ini merupakan posko kedua dan juga posko ketiga dari
BNPB yang dibangun untuk para warga, untuk para pengungsi yang memang rumahnya terdampak banjir kemarin. Dan jika bisa kita lihat, kondisi saat ini memang sangat memilukan dikarenakan memang warga di sini harus mengungsi dikarenakan memang rumah mereka ini terkena banjir kemarin, bahkan ada yang banjirnya hingga mencapai lantai 2 rumah mereka, sehingga mereka hingga sampai saat ini masih terus mengungsi ke posko pengungsian yang berada di gudang BNPB. Nah, pemirsa, sekarang saya ingin mencoba bertanya-tanya kepada beberapa warga pengungsi, kira-kira mereka memiliki keluh kesah seperti apa, apalagi untuk para warga yang memang mempunyai anak. Nah, sebelum saya berwawancara, izinkan kami gambarkan dulu, Philip dan juga Putri, masih ada beberapa masyarakat yang melakukan aktivitas ataupun bahkan sedang beristirahat begitu ya. Halo Ibu Mursida dan Ibu Sri, izin ya Bu, saya ingin bertanya-tanya sebentar. Saya izin ke Ibu Mursida sebentar ya Bu. Ibu, ini kan merupakan salah satu titik yang paling parah yang terdampak banjir kemarin. Nah, seperti apa Bu keluh kesah Ibu nih Bu? Kalau sementara keluh kesahnya, ya kadang capek ya. Capek, kurang istirahat. Maunya sih cepat-cepat surut biar bisa balik lagi ke rumah. Oh iya gitu. Tapi sebenarnya rumah Ibu terdampaknya lumayan parah atau seperti apa? Karena kan yang saya tahu ini kan merupakan salah satu titik yang paling tinggi gitu ya Bu, sekitar 3-4 meter. Itu seperti apa Bu? Kalau kondisi pas kejadian kemarin, saya kan posisi rumah kan di Tanggul tuh. Pas kejadian air luar tinggi, saya atasnya udah roboh antara dari kusen. Jadi udah rapuh lah, sebagiannya udah ambruk dari atas ke bawah. Kalau barang-barang mungkin sebagian ada selamat, ada juga yang ke bawah pas malam kejadian itu. Ya begitulah kira-kira. Tapi kalau sekarang belum tahu, belum baik lagi. Soalnya mereka nggak bisa lewat, masih lumpur, tinggi, airnya juga masih tinggi juga. Ya sekarang mungkin apa udah surut apa belum, kita belum tahu info lagi gituin. Soalnya belum pulang, saya sudah 3 hari di sini. Berarti Ibu Mursida rumahnya lumayan jauh dari posko pengungsian ini ya Bu? Juga jauh dari rumah, dari sini, iya. Tapi ini kan banjir ini kan melanda pada saat bulan Ramadan yang dimana Ibu kan pasti puasa seperti itu ya Bu. Kendalanya seperti apa sih Bu? Ya kalau dibilang momennya memang sedih ya. Biasanya kita bisa tadarus, kumpul keluarga, masa-masa cuma taraweh kan, cuma terdamparnya di sini. Nah, terus gimana lagi ya? Namanya juga musibah, kita nggak ada yang tahu ya. Ya kan? Gitu. Semoga banjir ini cepat reda, Ibu juga bisa kembali ke rumah bersama keluarga, bisa lebaran juga nanti bareng-bareng ya Bu. Amin. Terima kasih. Kita sih mudah-mudahan ini yang terakhir kali aja ya. Soalnya kita ya udah udah pamula lah ya kan, tenaganya udah terbatas ya. Karena kita mau ya udah istirahat, udah capek ya, kasarnya udah berulang-ulang kali ya. Kalau bilang trauma sih pasti trauma ya. Setiap banjir kita kan trauma fisik ya, trauma mental ya kan. Apalagi anak-anak masih kecil menghadapi air setinggi-tinggi ya dahsyatnya ya kan. Nah kita pasarnya sama Allah lah. Mudah-mudahan saran saya aja, saya dikasih kesehatan aja udah alhamdulillah ya. Kalau barang bisa dicari, yang penting saya nyawa udah selamat, gitu aja. Iya. Terima kasih banyak Ibu Mursida. Nah pemirsa, nanti saya akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi dan akan mengobrol bersama para warga pengungsi dan juga pengamat tata kota yaitu Pak Nirwono. Pak Nirwono nanti akan kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.